Shalom Bapak Ibu, bersama kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita akan masuk ke bagian kelima, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan melihat dalam bagian kelima ini, menjadi imam besar agung. Ibrani 4 ayat 14-16. Secara khusus Bapak Ibu, kitab Ibrani mengulang-ulang bagian ini dengan luar biasa. Bagaimana Kristus menjadi imam besar agung. Firman Allah berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bermakna untuk Bapak Ibu dan saya. Di sana dia menjadi imam besar agung. Ayo kita anjang sana ke perjanjian lama. Apa sih tugas seorang imam? Bapak Ibu, imam suku Lewi, keturunan Harun, setiap hari, setiap saat, imam itu bertugas di bait Allah, menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah yang hidup. Membawa korban penghapus dosa, korban ucapan syukur, korban wangi-wangian, dan berbagai macam korban yang lain. Itu adalah tugas imam. Lalu setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang maha kudus, sekali lagi mewakili umat Israel atau menjadi perantara antara umat Allah dengan Allahnya. Itulah tugas seorang imam. Demikianlah Kristus. Dia naik ke surga. Dia menjadi imam besar agung kita. Dia di ruang maha kudus. Di surga yang mulia. Di sana dia menjadi perantara antara Bapak, Ibu, dan saya dengan Tuhan. Dan firman Allah tadi berkata, Bapak Ibu, dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia imam besar yang terus berdoa kepada Bapa di surga tentang kelemahan kita, kekurangan kita, kelalaian kita, kesalahan kita, proses-proses yang harus kita jalani dalam hidup ini Bapak Ibu. Kristus menjadi perantara di surga, di ruang maha kudus Allah itu, dia menjadi imam besar agung. Dia bergumul di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk membawa semua persoalan-persoalan kita kepada Bapa di surga. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Setiap kita seharusnya menjadi perantara antara seseorang dengan Allah yang hidup. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ingatlah kitab Ayub. Ayub itu seorang pribadi yang menjadi mediator. Dia menjadi mediator antara anak-anaknya dengan Tuhan. Setiap setelah selesai anak-anaknya berpesta, dia akan bawa korban kepada Tuhan. Ketika kemudian teman-temannya korbannya tidak diterima oleh Allah karena perkataan mereka yang salah tentang Ayub, firman Allah berkata, kalau Ayub tidak membawa korban persembahan untukmu, maka doamu tidak dijawab. Tuhan, maksud saya, Ayub sekali lagi menjadi mediator antara teman-temannya dengan Tuhan. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Kristus bukankah demikian? Dia menjadi mediator antara kita dengan Allah yang hidup. Bapak Ibu dan saya, setiap kita harus menjadi mediator. Menjadi juru syafaat bagi seseorang kepada Allah. Seorang suami harus menjadi imam. Artinya apa? Bersyafaat untuk keluarganya kepada Allah. Seorang sahabat harus menjadi pendoa syafaat bagi teman-temannya kepada Allah. Setiap kita Bapak Ibu harus menjadi mediator seperti Kristus menjadi mediator antara kita dengan Allah yang hidup. Dia menjadi imam besar agung di surga yang membawa pergumulan-pergumulan kita, yang mengerti pergumulan-pergumulan kita. Begitulah Bapak Ibu dan saya, setiap kita wajib hukumnya menjadi orang-orang yang bersyafaat. Karena itulah Bapak Ibu, kalau kita meneliti dengan cermat, sesungguhnya tidak ada karunia pendoa syafaat. Kenapa begitu? Karena setiap orang harus menjadi pendoa syafaat. Setiap orang harus bisa menjadi imam. Anak-anak Tuhan, umat tebusan Kristus, harus menjadi imam bagi keluarga, imam bagi sahabat, imam bagi rekan-rekannya, imam bagi negaranya. Setiap kita harus menjadi perantara antara orang-orang dengan Tuhan yang maha baik. Di sana kita bergumul, kita berdoa untuk mereka, sehingga kita bisa memahami hati Kristus ketika dia bersyafaat untuk kita juga. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.